Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukranillah ala kulli nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anam sayyidi waladi Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulidiana dari Prodi PAI Perguruan Tinggi STIP PGRI Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam. Pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, yang artinya pohon. Secara sistematik, sejarah sama seperti pohon yang mempunyai cabang dan ranting, bermula dari bibit, kemudian tumbuh dan berkembang lalu layu dan tumbang. Menurut definisi umum, kata sejarah berarti masa lampau umat manusia. Dalam pengertian lain, sejarah adalah catatan sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Menurut Zuhairin, kata sejarah dari bahasa Arab yaitu tarikh, yang dimaksud ilmu tarikh adalah suatu pengetahuan yang gunanya untuk mengetahui keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian yang telah lampau maupun yang terjadi di kalangan umat manusia. Metode sejarah pendidikan Islam. Ada dua metode dalam sejarah pendidikan Islam, metode deskriptif, metode komparatif, dan metode analisis sintetis. Metode deskriptif, yakni dengan metode ini ditunjukkan untuk menggambarkan adanya pendidikan Islam tersebut. Maksudnya, ajaran Islam sebagai agama samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, terutama yang berhubungan dengan pengertian pendidikan yang harus diuraikan sebagaimana adanya, dengan tujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam sejarah tersebut. Metode komparatif, yang mana dengan metode ini berusaha membandingkan sebuah perkembangan pendidikan Islam dengan lembaga-lembaga Islam lainnya. Dengan metode ini dimaksudkan bahwa ajaran-ajaran Islam tersebut dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dalam waktu serta tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan-persamaan dan perbedaan dalam suatu permasalahan tertentu, sehingga dengan demikian diketahui pula adanya garis tertentu yang menghubungkan pendidikan Islam dengan pendidikan yang dibandingkan. Ketiga, metode analisis sintetis, yaitu dengan melihat sosok pendidikan Islam secara lebih kritis dan analisis dan bahasan yang luas serta adanya kesimpulan yang spesifik. Dengan demikian akan tampak kelebihan dan kekhasan pendidikan Islam. Hal itu akan lebih jelas dengan adanya pendidikan sintetis yang dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan yang diambil guna memperoleh sesuatu keutuhan dan kelengkapan kerangka pencapaian tujuan serta manfaat penulisan sejarah pendidikan Islam. Objek kajian sejarah pendidikan Islam adalah fakta-fakta pendidikan Islam berupa informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik formal, informal, dan non-formal. Dengan demikian akan diperoleh apa yang disebut dengan sejarah serba objek. Hal ini sejalan dengan peranan agama Islam sebagai agama dakwah, penyeru kebaikan, pencegah kemungkaran menuju kehidupan yang sejahtera lahir batin secara material dan spiritual. Objek sejarah pendidikan Islam umumnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan dalam objek-objek sejarah pendidikan, seperti mengenai sifat-sifat yang dimilikinya. Dengan kata lain, bersifat menjadi sejarah serba subjek. Penggunaan sejarah pendidikan Islam. Ada dua macam kegunaan sejarah pendidikan Islam, yakni kegunaan yang bersifat umum dan kegunaan yang bersifat akademis. Kegunaan yang bersifat umum adalah sejarah pendidikan Islam mempunyai faktor keteladanan. Hal ini sejalan dengan makna yang tersurat dan tersirat dalam firman Allah SWT. Maka umat Islam dapat meneladani proses pendidikan Islam semenjak zaman Rasulullah Nabi Muhammad, zaman Khalifah Rasyidin, zaman para ulama-ulama besar, dan para pemuka gerakan pendidikan Islam. Karena secara global, proses pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan manifestasi daripada pemikiran mereka tentang konsepsi Islam di bidang pendidikan.
baik teoritik maupun praktiknya, pada masa Nabi dan seterusnya. Kegunaan yang bersifat akademis. Kegunaan sejarah pendidikan Islam, selain memberikan sejarah perbendaharaan, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, yakni teori dan praktik, juga untuk menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan Islam tentang segala bentuk perubahan dan perkembangan ilmu teknologi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.